Halo, selamat sore kawan-kawan. Di kesempatan sore hari yang mendung ini, saya melalui channel Gapadogom akan berbagi kepada teman-teman, yaitu tentang buah atau tanaman. Di sini yang akan saya bagikan yaitu dari buahnya, dan nanti kita akan melakukan proses penanamannya. Oke teman-teman, kita langsung saja. Buahnya ada ini yang saya pegang. Dan sebelumnya saya sampaikan kepada teman-teman, barangkali di daerah teman-teman ada atau bahkan teman-teman punya, silahkan di komentarin ya teman-teman, di kolom komentarnya. Silahkan kalau di daerah teman-teman apa namanya dan untuk apa aja fungsinya. Oke, saya mulai dari daerah saya atau di tempat kami tinggal. Ini adalah buah terong teman-teman. Cuma terongnya ini terong bukan yang seperti atau sering kita jumpai ditanam oleh petani atau bahkan yang ada dijual di pasar-pasar atau toko-toko sayuran di sekitar kita. Buah terong ini atau sering disebut di daerah sini itu dengan sebutan terong asam. Terong asam ya teman-teman. Jadi kalau di daerah kami atau di daerah sini khususnya Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, itu disebut dengan buah terong asam. Khususnya Putus Ibu aja ya teman-teman yang menyebut dengan sebutan terong asam. Dan fungsinya teman-teman, fungsinya itu biasanya atau kebanyakan yang dilakukan oleh masyarakat di sini itu adalah untuk membuat sayur asam. Sering dengar kan teman-teman dengan sebutan sayur asam. Untuk memberikan rasa asamnya itu pada sayuran, maka orang-orang sini memberinya dengan terong ini teman-teman. Tapi terong ini walaupun memiliki rasa asam, dia masih enak untuk dikonsumsi, bahkan menjadi favorit orang-orang di Putus Ibau dan sekitarnya, mungkin juga di daerah teman-teman juga. Karena terong asam ini walaupun dia memiliki rasa asam, tetapi hampir semua kalangan itu menyukainya teman-teman. Dan sebagian yang sering saya jumpai melalui masakan-masakan di daerah sini yaitu masakan ikan yang dimasak sayur. Biasanya masak ikan asam itu menggunakan terong ini teman-teman. Seperti biasa ikan yang sering dimasak orang-orang di sini yaitu ikan patin, ikan seladang, dan juga ikan-ikan lainnya, ikan nila, ikan bawal dan sebagainya. Bagaimana kalau di daerah teman-teman? Ada enggak yang melakukan atau membuat sayur asam ikan menggunakan terong ini? Dan bahkan beberapa saat yang lalu sempat saya dengar sendiri Kepala Dinas Kabupaten Kapuas Hulu itu, maksud saya Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu itu menyarankan kepada masyarakat khususnya petani untuk membudidayakan terong ini itu secara berkelanjutan teman-teman.
Kenapa dikatakan berkelanjutan? Yang sudah-sudah atau saat ini petani kita itu membudidayakannya ketika musim rendengan aja, teman-teman. Iya, musim rendengan. Karena apa? Tanaman terong atau buah terong ini itu ditumpang sarikan dengan tanaman padi. Bahkan padi itu kenapa ditanam di rendengan? Karena padinya berada di lahan kering, teman-teman, dan lahan kering itu ditanam oleh orang-orang di sini berada di lahan atau ladang yang sering kita temuin dengan sebutan ladang berpindah, teman-teman. Jadi dia menanamnya cuma 1 kali dalam setahun, sehingga terong ini hanya mudah dijumpai ketika ya bulan-bulan seperti ini, teman-teman. Tetapi nanti di bulan atau memasuki musim rendengan dia tidak ada atau susah, karena kebanyakan petani baru memulai melakukan penanaman bersamaan dengan padi di musim rendengan itu. Oke, teman-teman, itu sedikit penjelasan tentang manfaat atau buah terongnya. Dan sekarang kita akan melakukan penanamannya. Oke, teman-teman, mari kita ikutin. Oh ya, sebelumnya saya kasih tahu di itu adalah bekas galon atau botol air aqua. Orang sini sering sebutnya galon aja ya, teman-teman. Galon itu dulunya bocor dan sudah tidak bisa digunakan, makanya saya potong. Dan dulu di situ ada tanaman lengkengnya, itu masih ada batangnya, cuma tidak tahu 1 dan 2 hal mati, teman-teman. Jadi untuk memanfaatkan itu, di bawahnya kita lihat, disitulah saya melakukan penyemaian. Nah, ini, teman-teman. Ini ya, teman-teman. Aduh, agak susah nih naruh tripodnya. Oke, kelihatan ya, teman-teman. Jadi saya akan melakukan proses penyabutan untuk dipindahkan ke dalam media yang baru ya, teman-teman. Mohon maaf, roboh, teman-teman. Oke, saya tahan pakai kaki. Oke. Yang besar malah ketinggalan. Oke. Ini ya, teman-teman, sudah saya cabut. Jadi langkah ini akan saya pindahkan di tempat yang baru. Oke, langsung saja kita pindahin. Oke ya, teman-teman, ini untuk media tanamnya saya memanfaatkan pot. Ini pot ini dulu bekas tanaman apa ya, lupa saya, udah lama sih, teman-teman. Tanamannya kebetulan mati karena bekas itu, teman-teman, asoka, bunga asoka saya itu mati, teman-teman, gara-gara jatuh dari lantai atau dari teras saya yang di rumah sana, jatuh dan tengkurap ke bawah, tidak ketahuan, sehingga patah. Dan karena ini potnya terbalik, jadi tanamannya mati. Oke, teman-teman, ini tanamannya tadi, bibit atau
bibit terong asamnya kita pindahin di sini saja. Namun sebelumnya tanah di sekitarannya kita gemburin dulu teman-teman. Nih, mohon maaf saya pun alatnya tidak sesuai anjuran pertanian ya teman-teman. Saya menggunakan pisau dapur, tapi tidak apa-apa lah, bisa aja. Intinya asal udah selesai pisaunya dicuci. Nah, dan bianya ini dijamun atau harus subur ya teman-teman, karena kalau tidak subur nanti pertumbuhannya juga tidak bagus. Oke, kita buat lubang tanamnya seperti ini, langsung kita masukkan. Cukup seperti ini ya teman-teman. Oke ya, itu satu teman-teman. Terus yang satunya kita geser dulu. Ini juga sama, harus kita gemburkan. Kalau polybag ini itu bekas cangkokan tanaman kelengkeng teman-teman. Cuma tanamannya juga mati karena ya maklum lah teman-teman, karena saya juga sering keluar kota, jadi di rumah itu tidak bisa full memeliharanya. Ini berhubung kecil-kecil, kita kasih tanaman agak banyak ya teman-teman. Oke, cuma ini nanti kalau udah besar, kalau ada yang oke ya teman-teman, demikian tadi proses pemindahan bibit tanaman terong asam ke media yang baru. Jadi ini saya tanam di sini. Cuma yang ini itu bukan ya teman-teman, ini bunga tapak dara tuh. Nggak tahu dari situ tuh kok bisa jatuh ke sini biji bunga tapak dara. Padahal bunga tapak dara ini pun juga baru saya tanam teman-teman. Cuma di dalam ini kan, nah itu salah satu contoh. Walaupun tanamannya antara hidup dan mati, ternyata ini biji yang pecah ini pun masih tumbuh dia teman-teman. Boleh juga. Dan kembali lagi ke tanaman terong tadi teman-teman. Ini sudah teman-teman. Cuma karena cuaca di sini agak mendung gini teman-teman, jadi selepas saya tanam ini atau saya pindahkan ini tidak saya lakukan penyiraman. Tetapi kalau misalnya cuacanya yang tidak sebentar lagi hujan kayak ini, harus disiram teman-teman. Dan saya taruh di sini itu kenapa? Karena bulan ini jadi kalau hujan, seng air yang jatuh dari atas seng itu dia akan membiaskan di sini, termasuk tanaman-tanaman saya yang ada di sini semua. Ini kebanyakan bibit-bibitan teman-teman, ada bibit jambu, bibit kelengkeng, dan juga ada bunga. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti kegiatan channel Gava Dogom sore ini. Semoga bermanfaat. Nah, silahkan like, komen sesuai video ya teman-teman, dan share sebanyak-banyaknya. Dan yang paling penting lagi, subscribe teman-teman.
Ingat, subscribe gratis teman-teman, jadi jangan susah-susah lah, subscribe aja. Oke, terima kasih, selamat sore, selamat beristirahat, sukses selalu untuk kita semua, dan yang paling penting tetap sehat.